Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dinda Suci Permatasari. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia nih. Nah, yang pertama kan kita bahas adalah tentang hakikat paragraf. Jadi teman-teman, hakikat paragraf itu yang pertama adalah paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Dan yang kedua, syarat-syarat sebuah karangan yaitu ada pada paragraf. Yang ketiga, memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari bangun yang disebut karangan. Dan yang keempat yaitu terampil membangun paragraf berarti terampil juga dalam membangun miniatur dalam ukuran yang lazim nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang apa sih paragraf itu. Jadi teman-teman, paragraf itu merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan nih. Dan paragraf juga merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui ya bahwa paragraf itu secara umum merupakan karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih tentang paragraf itu memiliki ciri-ciri apa aja sih. Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri paragraf yang pertama itu ada mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas nih. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat yaitu kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gagasan utama dan kalimat topik. Nah, jadi teman-teman, gagasan utama ini merupakan pengendali dari bangunan paragraf itu. Bahkan apabila gagasan utama itu terimplikasi atau tersirat dalam sebuah paragraf, gagasan utama itu pun mampu menjadi perantil kendali bagi sebuah paragraf itu sendiri nih teman-teman. Nah, kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf itulah yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Yang mana nih teman-teman, unsur penting kedua dalam sebuah paragraf itu adalah unsur kalimat penjelas nih. Dikatakan kalimat penjelas ini karena tugas dari kalimat itu memang menjelaskan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut nih. Oke, selanjutnya kita akan membedakan nih. Kalimat penjelas ini dibedakan menjadi dua. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung. Ini adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Dan yang kedua, ini ada kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang. Tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik paragraf. Dan perlu diketahui nih teman-teman bahwa paragraf ini sendiri memiliki sebuah fungsi. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis adalah paragraf ini memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dengan tema yang lain. Dan yang fungsi paragraf bagi pembaca ini salah satunya yaitu dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama dalam paragraf penulis ini. Baik, adapun syarat dari paragraf nih teman-teman. Pertama itu ada kohesi atau disebut juga dengan kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Dan yang kedua itu ada koherensi, yaitu kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus saling terkait nih teman-teman. Dan selanjutnya juga kita akan mempelajari juga nih tentang jenis paragraf. Jadi dalam karangan ini terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik, ini ada paragraf deduktif, dan yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga ini ada paragraf deduktif atau induktif, dan yang keempat ini ada paragraf ineratif, dan yang kelima ini ada paragraf menyebar nih teman-teman. Dan yang kedua berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Jadi suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya nih teman-teman. Itu ada macam-macam, ada paragraf narasi, deskripsi, habis itu ada eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dan berdasarkan tujuannya itu ada pada umumnya ini suatu karangan terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup.
Jadi berdasarkan urutan ini artinya ketiga jenis paragraf tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur. Dan selanjutnya yaitu pengembangan paragraf nih teman-teman. Jadi pengembangan paragraf ini bermacam-macam. Ada pengembangan alamiah, pengembangan dedukasi dan indukasi, pengembangan analogi, pengembangan klasifikasi, dan yang kelima adalah pengembangan komparatif dan konstruktif. Dan yang keenam pengembangan sebab akibat. Dan yang ketujuh ini ada pengembangan klimaks anti klimaks. Nah, jadi teman-teman, ketujuh itu merupakan pengembangan dari paragraf. Nah, sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.